Cuman di kala itu warga Kampung Naga kiblatnya ke Republik sampai sekarang ini. Pas tidak ngikut sama beliau, semua kampung itu dibakar oleh DITI. Apalagi dengan konstruksi bangunan seperti ini, untuk masyarakat adat Kampung Naga tidak bisa membela barang-barang yang ada di Kampung Naga. Berikut dokumen pun hangus terbakar semuanya. Tapi kadang-kadang kalau orang Sunda itu segala sesuatu kasih nama atau apa itu suka menggunakan bahasa kirata. Kirata itu dikira-kira tapi agak nyata gitu. Bukan istilahnya di sini ada ular naga. Nah, cuman kalau untuk di ruang tamu paling ada lesehan seperti ini. Jadi nggak ada istilahnya kursi gitu kan. Paling di sini cuman tikar atau lesehan seperti ini. Seperti tadi ada yang nginep atau apa. Nah, itu biasanya mereka itu tidur di sini karena berhubung nggak ada listrik. Nah, ini ada di atas di sebelah sini. Nah, ini ada lampu petromak. Penerangan di dalam rumah itu biasanya menggunakan lampu-lampu seperti ini. Nah, soalnya pokok pertama yang diperlukan oleh warga Kampung Naga di sini yang diperlukan itu ketenangan, bukan kesenangan. Soalnya belum tentu orang yang senang bisa tenang. Tapi kalau kita diawali ketenangan, kesenangan itu bukan berupa materi. Makanya di sini untuk warga Kampung Naga bisa disebut tiis celi herang mata gitu kan. Pernah dulu itu kan ada yang menggunakan drone atau apa itu kan. Jadi nggak bisa itu karena kamar mandi sini itu kebanyakan terbuka. Kampung Naga terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Kampung ini berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang membuat desa ini unik adalah kebijakan kampung yang menolak modernisasi. Mereka semua hidup apa adanya tanpa listrik dan barang-barang elektronik lainnya. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih sekitar 30 km, sedangkan dari kota Garut jaraknya sekitar 26 km. Kampung ini berada pada suatu lembah yang subur, dilalui oleh sebuah sungai bernama Sungai Ciwulan yang bermata air di Gunung Cikure di daerah Garut. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu ya, nama saya Ijad. Kebetulan saya sebagai masyarakat adat Kampung Naga dan kebetulan saya dikasih mandat oleh ketua adat sebagai pemandu. Kampung Naga itu tempat kampung adat namanya, bukan tempat pariwisata. Jadi bedanya adat dan pariwisata memang beda. Kalau pariwisata itu melainkan tongtonan, cuma diperlihatkan aja dan mungkin ada tiket masuk perorangan dan bebas di dalam. Jadi kalau di adat itu bisa disebut tuntunan, segala sesuatu masih mengandung makna atau filosofi tersendiri, apalagi kalau di adat segudang larangan. Untuk mencapai kampung tersebut harus menuruni sekitar 400 anak tangga yang sudah ditembok sampai ke tepi Sungai Ciwulan dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian setelah itu melalui jalan setapak menyusuri Sungai Ciwulan sampai ke dalam Kampung Naga. Bagi warga Naga, hidup selaras dengan alam adalah sebuah keniscayaan, termasuk menjaga amanat kesetiaan pada adat tradisi leluhur atau karuhun. Sebetulnya kalau misalnya di sini untuk masyarakat adat Kampung Naga tersendiri bisa disebut paremun obor atau kehilangan jejak. Pas tahun 1956 sempat terjadi kebakaran, itu yang dibakar oleh gerombolan DITI dulunya. Dan dulu kebetulan pusat perlindungan atau misalnya DITI dekat dengan kampung ini yang letaknya ada di seberang Sungai Ciwulan, nyampe ke perbatasan Gunung Galunggung. Nah, sempat dari pihak DITI ngajak warga Kampung Naga, cuman di kala itu warga Kampung Naga kiblatnya ke Republik sampai sekarang ini. Pas tidak ngikut sama beliau, semua kampung itu dibakar oleh DITI. Apalagi dengan konstruksi bangunan seperti ini, untuk masyarakat adat Kampung Naga tidak bisa membela barang-barang yang ada di Kampung Naga. Berikut dokumen pun hangus terbakar semuanya. Tapi kadang-kadang kalau orang Sunda itu segala sesuatu kasih nama atau apa itu suka menggunakan bahasa kirata. Kirata itu dikira-kira tapi agak nyata gitu. Bukan istilahnya di sini ada ular naga atau ada mahkota naga gitu. Nama naga awalan naga juga kalau menggunakan bahasa kirata dikira-kira tapi agak nyata, di sini mungkin Kampung Nagawir. Ada perkampungan di bawah lereng atau tebing itu. Jadi disingkat disebut Kampung Nagawir. Cuma disingkat dengan disebut nama Kampung Naga. Tapi itu juga sebetulnya belum tentu betul gitu kan. Luas area Kampung Naga adalah sekitar 1,5 hektar dan jumlah bangunan dari kampung ada 112 bangunan yang terdiri dari 109 rumah, 1 masjid, balai kampung dan lumbung padi umum.
Jumlah penduduknya ada sekitar 289 orang. Karena terbatasnya luas area Kampung Naga, jadi rumah pun dibangun terbatas. Oleh karena itu, sebagian penduduk ada yang pindah dan disebut Sanaga. Dengan batas wilayah di sebelah barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat, karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk, dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ciwulan atau Kaliwulan yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di daerah Garut. Rumah adat di Kampung Naga ini berbentuk rumah panggung yang dibangun di atas ombak yang mempunyai ketinggian sekitar 40-60 cm. Bahan rumah dari bambu dan kayu. Sementara atap rumah itu biasanya dibuat dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Dan lantai rumahnya itu terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah lokasinya di sana biasanya menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Dan di sini terbukti bangunan Kampung Naga bisa disebut bangunan tahan gempa ya. Dulu Tasikmalaya ada gempa 7,3 skala liter, digoyang gempa 7, skala liter. Alhamdulillah Kampung Naga tidak ada salah satu pun bangunan yang roboh. Malahan kalau di atas ada 4 bangunan roboh, kalau Cigalontang atas sini ya, setengahnya bangunan roboh pas waktu gempa itu. Di setiap rumah penduduk, mereka menggunakan perabot seminimalis mungkin. Meja makan dan kursi atau sofa juga tidak ada. Para tamu yang datang ke sini dan juga penduduk biasanya duduk bersila di atas lantai kayu dengan alas yang rata-rata berupa tikar atau samak. Dan di dalam rumah ini tidak boleh ada kamar mandi, tetapi biasanya kamar mandi berada di luar. Jadi untuk mandi atau mencuci, penduduk harus jalan kaki dulu menuju area kamar mandi. Nah, di dalam rumah terdapat lumbung padi dan di bagian bawah rumah ada kandang ternak ayam. Kenapa misalnya di sini di bawah bangunan pakai ternak ayam? Ini mempunyai ajas manfaatnya. Soalnya bangunan seperti ini pokok pertama kan musuhnya rayap. Dikala ada rayap dari tanah itu dipatok oleh ayam. Di sini kan warga Kampung Naga masaknya masih menggunakan tungku, bahan baku kayu bakar. Nah, ini kan ada 2 pintu ya. Untuk perbedaannya kalau misalkan di bagian depan rumah, di sini kan khusus di bagian dapur, itu rumah ada anyaman-anyaman dari bambu. Jadi kalau misalnya untuk ruang tamu seperti ini ya, nah ini ada jendela-jendela dari kaca juga, ada golodog atau kalau di luar itu teras rumah. Nah terus juga ini ada yang ukurannya lebih besar, bisa dikatakan balai-balai gitu kan. Nah ini bagian dapur. Nah ini buat masak itu ada namanya tungku atau hawu. Masaknya menggunakan seeng, asupan dikukus seperti ini ya. Dan menggunakan seperti ini alhamdulillah udah terbukti ya di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah katanya di Kampung Naga untuk masalah masak seperti ini udah dijauhi dengan untuk masalah penyakit gula. Untuk pakai menggunakan seperti ini, menggunakan air, jadi di kadar gula bisa turun melalui ke air dan bisa langsung lepas ke atas melalui asap. Nah ini nama ruangannya goah. Jadi tempat untuk nyimpen padi, beras itu disimpan di goah. Jadi di belakang rumah, kalau di Kampung Naga itu digunakan tempat untuk istirahat atau kamar. Nah, kita misalkan masuk nih ke dalam ruangan, ke dalam rumah istilahnya, dalam satu rumah. Jadi begitu kita masuk, itu yang paling depan ruang tamu sama dapur. Nah, ini ada ruang tamu ya sebelah sini. Nah, cuman kalau untuk di ruang tamu paling ada lesehan seperti ini. Jadi nggak ada istilahnya kursi gitu kan. Paling di sini cuman tikar atau lesehan seperti ini. Seperti tadi ada yang nginep atau apa. Nah itu biasanya mereka itu tidur di sini karena berhubung nggak ada listrik. Nah ini ada di atas di sebelah sini. Nah ini ada lampu petromak. Penerangan di dalam rumah itu biasanya menggunakan lampu-lampu seperti ini. Nah ini di sini ada yang lebih kecil, ada ukuran seperti ini kan, ada lampu lentera juga. Kalau warga itu rajin membuang abu itu ke bawah bangunan. Ntar di bawah bangunan itu ditakar oleh ayam, tercampur dengan kotoran ayam dalam jangka 3 bulan. 6 bulan itu dibangkat, fungsinya untuk pupuk. Ya bisa disebut dari alam kembali lagi ke alam. Masyarakat Kampung Naga ini sudah sejak turun-menurun dari dulu. Setiap bangunan dan rumahnya itu tabuk sekali atau dilarang untuk dicat oleh bahan biasa. Jadi biasanya mereka menggunakan cat yang terbuat dari kapur sirih. Begitu juga untuk memasak, mereka masih menggunakan kayu bakar dan kompor minyak tanah. Jadi mereka tabu menggunakan gas LPG. Jadi untuk masalah makanan, nah memang di Kampung Naga berhubung sama ya di sini untuk masalah makanan. Jadi makanan pokok, bisa dikatakan makanan pokok itu sama nasi. Itu makan nasi sama. Nah cuman tadi untuk masalah lauk pauknya itu beli ke pasar atau misalkan nanam di sini. Nah jadi berhubung warga Kampung Naga itu punya lahan atau punya tanah ya, istilahnya punya tanah. Jadi biasanya selain mereka itu nanam padi, jadi untuk di sela-selanya atau di pematang-pematangnya itu kan biasanya mereka itu suka nanam seperti halnya sayuran misalnya.
Jadi seperti misalkan nanam bawang gitu kan, seperti nanam singkong atau apa sayuran, biasanya suka ditanam di sana. Bahkan di pinggir-pinggir kolam ikan, nah itu kan banyak juga ditanam seperti sayur-sayuran yang bisa dijadikan untuk lauk pauknya. Nah itu, nah memang tadi bisa dikatakan pergi beli ke pasar, itu boleh sebenarnya. Ke Kampung Naga itu biasanya tiap hari itu ada yang jualan keliling. Nah untuk lauk pauknya bisa beli ke sana. Nah untuk masalah makanan sendiri, jadi di Kampung Naga itu nggak ada yang nyampe misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi biasanya rata-ratanya di sini 1 hari, 2 hari makanan habis. Jadi seperti daging. Jadi daging nggak disimpan di dalam kulkas. Jadi dagingnya itu seger. Beli sekarang, besoknya habis. Nah itu makanya kalau di Kampung Naga itu untuk makanan itu serba mendadak istilahnya. Jadi makanannya seger-seger kalau di sini. Kami tiasa pesen kan masuk minggonan ka dieu pami anu masuk aya angkat nyalira ka Singaparna serupina istri pada ser ieu na geuning serupina ieu teh angon. Yang menjadi keunikan dari Kampung Naga, kampung ini adalah salah satu kampung adat yang masih menjaga warisan leluhur tanpa mau tersentuh listrik dan kemajuan modernisasi. Kenapa di Kampung Naga di sini tidak ada listrik? Justru kalau di Kampung Naga di sini menolak untuk masalah tenaga listrik. Melalui PLN 2008-an, dikrutnya turun ke sini, sama menawarkan tentang masalah listrik, tapi tetap warga menolaknya. Soalnya alasan pokok pertama yang dikhawatirkan, dikala listrik masuk Kampung Naga antara warga yang mampu beli TV berwarna, beli kulkas, beli apa aja. Jadi lama-kelamaan akan menimbulkan kesenjangan, kecemburuan gitu. Soalnya pokok pertama yang diperlukan oleh warga Kampung Naga di sini yang diperlukan itu ketenangan, bukan kesenangan. Soalnya belum tentu orang yang senang bisa tenang. Tapi kalau kita diawali ketenangan, kesenangan itu bukan berupa materi. Makanya di sini untuk warga Kampung Naga bisa disebut tiis ceuli herang mata gitu kan. Memang untuk masalah tadi ya, untuk masalah kemajuan zaman istilahnya, kemajuan teknologi, memang itu nggak bisa dipungkiri. Istilahnya nggak ada ruang untuk sembunyi gitu kan. Nah berhubung di Kampung Naga itu kan masyarakat kampung adat masih tetap mengikuti adat istiadat, masih tetap dipegang gitu kan. Nah memang untuk masalah tadi sedikit diberi kebebasan. Jadi untuk masalah kemajuan teknologi atau kemajuan zaman itu sebenarnya bisa masuk ke sini. Jadi seperti misalkan salah satu contohnya nih, alat teknologi misalnya seperti handphone, TV, radio, itu silakan. Cuman untuk masalah tadi, untuk masalah listrik, memang untuk masalah listriknya sendiri dulu itu sempat ditawarin sama pemerintah. Bahkan katanya untuk masyarakat Kampung Naga itu gratis, tapi ditolak. Jadi yang pertama, mereka itu masih melestarikan adat istiadat. Dan terus yang kedua, jadi dikhawatirkannya bila mana misalnya listrik masuk ke sini, itu terjadi kesenjangan sosial. Soalnya kan kalau untuk masalah listrik itu bisa melunturkan adat istiadat. Nah terus juga bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Kan intinya gini, berpikir intelektual, berwawasan global, tetap tinggallah lokal. Hal-hal tabu, pantangan atau pamali bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktivitas kehidupannya. Pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang. Misalnya tata cara membangun dan bentuk rumah, letak, arah rumah, pakaian upacara, kesenian, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di sini segudang larangan tapi tidak banyak aturan. Soalnya kalau di adat itu hukum adat cuma satu kalimat pamali udah. Dengan kalimat pamali di adat itu tidak bisa tawar-menawar. Soalnya moto pamali di sini bukannya istilahnya mempersulit untuk pengunjung atau misalnya di sini pokok pertama itu dibarengan dengan rasanya dan dedeh, welas dan asih. Dibar tibana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, isa pinah cai pinah tampian, ciri sabumi cara sadesa. Soalnya dengan kalimat pamali itu ada amanat, ada wasiat, tentu juga mungkin ada akibat. Di Kampung Naga ini ada satu bangunan yang disebut Bumi Ageng yang tidak boleh dijadikan objek foto atau video karena bangunan berukuran sekitar 3x6 meter itu merupakan bangunan sakral. Bumi Ageng itu paling dipakai tempat lembaga adat melaksanakan acara adat. Soalnya di sini warga Kampung Naga kan masih melaksanakan acara adat yang disebut Hajat Sasih namanya. Sebagai masyarakat yang hidup dalam alam dan kultur Sunda, masyarakat Sunda memiliki pandangan kosmologis yang diwariskan oleh leluhurnya. Secara kultural, pandangan kosmologi ini tergambar dalam hazanah mitologinya. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa ritual atau upacara yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Naga. Salah satunya adalah upacara Hajat Sasih. Upacara Hajat Sasih dilaksanakan 6 kali dalam setahun atau masing-masing 1 kali dalam 6 bulan. Upacara ini merupakan upacara penghormatan terhadap arwah nenek moyang yang dilaksanakan dalam
dalam satu hari tanpa menghentikan jalannya upacara apabila turun hujan. Karena hujan dianggap karunia. Selain itu, ada juga upacara gusaran, upacara lingkaran hidup, dan masih banyak lagi. Di sini disebut segudang larangan, ada yang boleh dan nggak bolehnya. Seperti contoh di sini adalah yang disebut salah satu hutan yang disebut hutan larangan. Disebut hutan larangan itu tanpa terkecualian, warga setempat pun tidak boleh masuk ke situ, apalagi ngambil kayu bakar atau ranting-ranting ya udah jatuh. Jadi istilahnya di adat dilarang, bukan dilarang di dalamnya ada salah satu makhluk yang menyeramkan atau ada binatang buas, bukan. Jadi dilarang itu sebetulnya dari zaman nenek moyang ngasih contoh untuk jiwa penerus supaya hutan lestari tidak gundul. Soalnya kalau misalnya di sini perlu tahu juga ya, untuk dari segi konsep pola hidup warga Kampung Naga bisa disebut hidupnya hidup bersama alam, bukan hanya hidup sekedar di alam. Ya wujud nyata perlakuan dengan alam seimbang. Di sini posisi letak aja ya. Kampung Naga di sini ada di lembah, di jurang, di kilaueh tebing. Alhamdulillah Kampung Naga belum pernah kena longsor. Ada di bantaran sungai Ciwulan Besar. Di kala musim hujan, alhamdulillah Kampung Naga belum pernah kena banjir. Soalnya juga alam juga kan tidak mungkin merusak kalau tidak rusak. Untuk masalah kayu bakar sendiri, memang di sini kan ada hutan gitu kan. Jadi ada 2 hutan kebetulan. Kalau di sini jadi yang pertama itu ada hutan larangan, terus yang kedua ada hutan keramat. Nah jadi sama keduanya juga itu nggak bisa dimanfaatin. Maksudnya nggak bisa dimanfaatin itu nggak bisa diambil kayu bakarnya. Nah itu jadi untuk masyarakat Kampung Naga sendiri. Jadi karena berhubung di sini untuk masak masih menggunakan tungku. Nah jadi dari mana gitu kan mereka mengambil kayu-kayu bakar itu. Nah jadi kayu bakarnya itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita punya kebun, nah di kebun kan otomatis banyak tuh ada kayu-kayunya. Jadi bila mana ada salah satu kayu yang mati istilahnya itu bisa dijadikan buat kayu bakar. Bila mana di kebun udah nggak ada gitu kan. Jadi karena berhubung di sini nggak bisa ngambil ke hutan, jadi mereka itu beli keluar sebenarnya. Jadi mereka itu lebih baik beli menggunakan uang daripada ngambil ke dalam hutan. Nah ini untuk hutan larangan itu ada di sebelah sini. Nah ini mulai dari sebelah sini nyampe ke sebelah utara. Nah ini untuk hutan larangannya itu ada di seberang sungai Ciulan. Nah itu ada di sebelah sini lokasinya. Sini ada aturan juga kan dari orang tua itu. Jadi seperti tadi ada amanat wasit akibat gitu kan. Jadi ada kata pamali gitu kan di sini. Jadi kata orang tua pamali gak boleh, udah itu kalimat terakhir. Jadi nggak bisa tawar menawar gitu kan. Jadi dilarang itu memang tujuan utamanya untuk melestarikan lingkungan, untuk melestarikan hutan. Nah itu. Untuk pendidikan di Kampung Naga terbilang masih minim karena sarananya tidak ada. Jadi anak-anak dari kampung ketika mulai memasuki TK, mereka harus menaiki anak tangga dan berjalan sejauh 600 meter untuk pergi berangkat ke sekolah yang lokasinya berada di luar area Kampung Naga. Jadi untuk tingkat pendidikan, penduduk Kampung Naga membebaskan anaknya untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi hingga universitas. Dari segi pemikiran misalnya mau intelektual, wawasan kuda silahkan. Cuman ingat kalau di adat lampahnya harus lokal. Jadi kalau di adat itu pokok pertama masih mempertahankan gaya hidup, bukan hidup gaya. Bukan istilah nggak boleh hidup gaya, cuman gaya hidup jangan sampai ditinggalkan. Kampung Naga khususnya itu untuk fasilitas nggak ada. Cuman untuk masalah pendidikan sendiri, jadi silakan bebas gitu kan. Untuk masalah sekolah mungkin. Jadi orang Kampung Naga itu boleh sekolah luar. Begitu misalnya mereka tadi bisa dikatakan udah sukses ya. Nah itu udah sukses, itu boleh kembali lagi ke sini. Nah cuman dengan syarat jadi mengikuti aturan lagi yang ada di sini. Nah ini untuk mata air di Kampung Naga. Jadi untuk pengairan dari mulai misalnya masak gitu kan, atau misalnya untuk air minum. Nah itu warga Kampung Naga itu semuanya ngambil dari sini. Nah cuman untuk sumbernya, jadi itu dari atas, itu yang ada di pinggir tebing ini yang ada di tembok. Kalau sekarang udah direnovasi itu tahun 2007. Misalkan mau musim hujan atau misalnya mau musim kemarau, itu airnya tetap seperti ini. Nah itu bahkan katanya dulu pernah ada peneliti yang neliti ke sini. Jadi air di sini tuh tanpa dimasak langsung diminum itu nggak jadi masalah gitu kan. Cuman untuk masyarakat Kampung Naga itu kan buat jaga-jaga tetap dimasak dulu. Nah ini buat kamar mandi ya. Jadi karena berhubung di sini di dalam rumah itu nggak ada kamar mandi, jadi warga Kampung Naga itu bikin kamar mandi dipisah dari rumah. Jadi ini ada salah satunya, ini ada yang tertutup, ini juga bahkan ada yang terbuka. Pernah dulu itu kan ada yang menggunakan drone atau apa itu kan. Jadi nggak bisa itu karena kamar mandi di sini itu kebanyakan terbuka. Nah itu makanya itu nggak boleh gitu kan.
Nah ini alun-alunnya atau pertengahan kampung. Nah ini kenapa lahan ini dikosongin? Jadi bila mana melaksanakan upacara adat, jadi seperti warga itu kumpul di sini. Kalau untuk lahan yang ini dari dulu sampai sekarang itu nggak bisa dijadikan untuk bikin rumah atau bikin bangunan. Jadi sengaja dikosongin. Jadi digunakan bila mana ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Nah ini di samping saya ini ada salah satu bangunan itu buat tempat musyawarah. Itu kalau misalnya ada musyawarah warga itu biasanya dilaksanakan di sini. Nah ini namanya balai kampung. Biasanya seperti halnya wawancara sama sesepuh atau sama Pak Kuncen itu di balai kampung. Nah biasa juga digunakan tempat untuk istirahat. Jadi pengunjung yang kunjungan ke sini itu bisa sekalian istirahat di sini di balai kampung. Nah ini di bagian dalamnya, bagian dalam balai kampung. Di sebelah sini alat musik dari sini. Nah ini namanya terbang gemerung. Biasanya warga Kampung Naga itu ngadain acara seperti muludan gitu kan. Jadi baca sholawat mulud itu di sini diiringi alat musik terbang gemerung. Ini kalau di luar mungkin seperti rebana. Selain alat musik terbang ini ada angklung. Ini ada di sebelah sini, ada angklung juga. Ini namanya angklung bareng. Nah ini angklungnya kan besar-besar seperti ini. Angklungnya. Nah ini biasanya angklung itu dipentaskan kalau ada 17 Agustusan atau juga biasanya ada sunatan massal warga. Warga Kampung Naga beragama Islam. Cuman Islamnya kan Islam turunan. Jadi Islam turun itu turunan dari orang tua. Untuk sarana ibadahnya tepat ada di sini. Jadi ini ada di pertengahan. Nah ini buat ngambil air wudhu itu ada dari sini. Jadi kalau misalkan yang sebelah sini ini agak airnya bening, itu dari mata air dari sebelah barat. Cuman kalau misalkan ini dari Sungai Ciulan untuk ngambil airnya. Nah ini untuk dalam masjidnya ya. Nah ini dalamnya. Nah kita bisa lihat ke sini ada tempat untuk mimbar juga. Nah, ini biasanya untuk perempuan ada di sini. Nah itu kan ada ini ada sekatnya juga gitu kan. Satu kampung ini kan ada 300 orang, 300 itu di sini muat. Bahkan lebih gitu, lebih dari 300 orang. Itu bisa masuk ke sini. Ini karena berhubung belum ada pengeras suara ya. Jadi untuk memberitahu yang 5 waktu masih menggunakan kentungan sama bedug. Kalau misalnya subuh itu mukul kentungan terus bedug. Lanjut ke duhur. Kalau duhur itu nggak pakai kentungan, jadi langsung bedug. Duhur, asar. Nah terus untuk maghrib sama isya sama kentungan dulu, bedug. Semakin hari warga memang semakin banyak. Jadi bila mana misalnya ada yang melahirkan itu kan otomatis warga bertambah. Nah cuman kalau untuk di sini itu dari dulu itu yang membatasi untuk Kampung Naga itu lahan. Jadi luas area yang 1,5 hektar itu sebenarnya sudah menjadi tadi salah satu buat menangani populasi penduduk juga. Nah jadi sudah dibatasi dengan lahan tersebut. Jadi bila mana misalnya populasinya bertambah otomatis kan nambah bangunan. Nah karena berhubung lahannya sudah habis, nah jadi mereka mau gak mau harus bikin rumah di luar. Soalnya kan di Kampung Naga sudah nggak ada. Nah untuk masalah perjodohan bebas, tapi bersyarat kalau di sini. Jadi bebasnya begini. Jadi bebas mau nikah sama orang luar, jadi nggak diharuskan misalkan nikah sama orang Kampung Naga, itu kan? Nikah sama orang luar silahkan, cuman ada syaratnya. Yang tadi gitu kan. Jadi untuk syarat utamanya itu harus satu kepercayaan atau satu agama. Nah itu kebetulan untuk masyarakat Kampung Naga beragama Muslim. Warga luar nih, misalkan nikah sama orang sini contohnya. Nah itu boleh tinggal di sini silahkan. Tapi dengan syarat ya harus mengikuti aturan yang ada di sini. Jadi dari mulai misalnya untuk masalah bentuk rumah gitu kan, dibikin harus seperti ini. Nah terus juga kan kalau di Kampung Naga ya khususnya kampung adat ada aturan-aturan tertentu gitu kan. Jadi selagi mereka itu mengikuti itu silahkan. Bahkan di Kampung Naga juga itu banyak warga yang tinggal di sini itu istilahnya pendatang. Jadi pendatang itu yang mereka itu punya ikatan, ya salah satu contohnya nikah sama orang Kampung Naga, itu tinggal menetap di sini itu ada. Untuk masyarakat Kampung Naga memang mata pencarian pokok kan bertani, bercocok menanam padi, dan di sini masih menggunakan varietas padi lokal dalam 1 tahun 2 kali panen. Terus misalnya di sini memang kalau di Kampung Naga dari mulai menanam padi di sini masih mempunyai tata cara tersendiri. Ya istilahnya kalau di adat masih ada paribasa mipit kudu amit nyala kudu menta atau bebeja. Ya disebut mipit kudu amit nyala kudu menta atau bebeja itu kalau manusia itu kan cuma sekedar syariat. Memang syariatnya manusia menanam padi, syariatnya manusia ngasih pupuk padi. Tapi hakikat padi bisa berbuah itu hakikat Gusti Allah yang Maha Kuasa. Ya minimal mungkin izin dulu ke yang Maha Kuasa. Nah ini Saung Lisung tempat untuk numbuk padi gitu kan. Nah jadi ada di sini. Jadi dia karena berhubung di sini gak ada mesin penggilingan padi, jadi untuk masyarakat Kampung Naga itu mengolah padi menjadi beras itu masih dengan cara ditumbuk di sini. Kenapa diharuskan pakai pemandu? Soalnya kalau di sini kan beda dengan tempat pariwisata gitu. Kalau pariwisata mungkin ada tiket masuk,
bebas di dalam. Tapi kalau di adat itu tidak ada tiket masuk perorangan, cuma di dalam nggak bebas. Soalnya kalau apalagi kalau di adat segudang larangan ada yang boleh dan nggak bolehnya. Jadi apalagi dengan kunjungan ke Kampung Naga memerlukan informasi tentang tatanan dan budaya yang ada di Kampung Naga. Itu diperbolehkan nginep di Kampung Naga, cuma dengan syarat sebelum hari H kesini itu harus ada survei atau istilahnya minta izin sama ketua adat tadi di sini. Kalau misalkan dikasih izin itu silakan bisa nginep di sini, cuman karena berhubung di Kampung Naga gak ada penginapan, nah paling di Kampung Naga itu nginep di rumah-rumah warga, jadi digabung sama warga. Nah itu yang paling banyak itu yang nginep di sini tuh dari anak-anak sekolah. Nah cuman yang harus jelas itu tanggalnya tanggal berapa, terus juga jumlahnya sekian. Kalau jumlahnya itu sih bisa nyusul gitu, cuman tanggalnya, soalnya kan kalau di Kampung Naga itu biasanya suka melaksanakan kegiatan adat atau sering melaksanakan kegiatan adat atau kegiatan gotong royong atau nah itu bila mana misalkan ada acara-acara seperti itu, jadi bentrok istilahnya dengan acara-acara adat itu nggak bisa kunjungan ke sini. Kalau untuk penginapan ada di atas di area parkir, itu ada homestay juga di sana. Nah cuman untuk sekarang itu yang diperbolehkan nginep di sini itu anak-anak sekolah. Jadi kalau misalnya keluarga itu paling biasanya mereka itu nginep di homestay di atas. Nah cuman aktivitas itu ke sini. Tapi itu dengan syarat sudah diizinkan sama lembaga adat. Nah itu jadi kalau misalkan dikasih izin sama lembaga adat silahkan. Itu bisa jadi warga Kampung Naga atau masyarakat juga menerima itu kan. Selain bertani, biasanya orang-orang di sini itu membuat produksi kerajinan tangan atau handicraft. Jadi terutama karena semakin tingginya arus wisatawan mancanegara yang suka berkunjung ke perkampungan ini, barang-barang tersebut biasanya berupa anyam-anyaman. Jadi itu biasanya disebut anyaman udang-udangan, tas tangan, dan barang-barang kebutuhan lokal lainnya seperti bakul, kukusan, kipas, tampah, dan lainnya. Fakta unik ketika ditanya apakah warga Kampung Naga ada yang pernah tertular COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Penduduk sana menjawab tidak ada karena kesahajaan warga kampung adat yang memegang teguh adat, budaya, dan kepercayaan leluhur yang menghargai alam, makhluk, serta hal-hal yang ditabukan membuat seluruh warga terbebas dari penularan wabah corona. Penduduk mengatakan pola hidup sehat warga kampung adat yang beraktivitas setiap hari hanya di sekitar perkampungan menjadikan desa ini bebas dari COVID-19.